warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran dasar desain grafis pada pokok bahasan tentang teknik shaping di aplikasi CorelDRAW. Silakan disimak tayangan video berikut ini. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teknik shaping objek pada aplikasi CorelDRAW. Pengertian dari teknik shaping adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menggabungkan, memotong, dan membuat objek baru dari penggabungan dua buah objek pada aplikasi CorelDRAW. Berikut beberapa jenis teknik shaping yang dapat digunakan pada aplikasi CorelDRAW. Yang pertama yaitu ada fungsi dari weld, kemudian trim, kemudian intersect, kemudian simplify, kemudian front minus back, kemudian back minus front, kemudian ada create new object, dan ada satu lagi nanti combine. Baik, kita akan mulai yang pertama, yaitu fungsi weld. Bentuk ikonnya adalah seperti ini. Fungsi weld digunakan untuk menggabungkan objek menjadi satu tanpa ada perpotongan. Warna objek akan berubah sesuai dengan objek yang terakhir dipilih. Sekarang kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Yang pertama kita akan buat dua buah objek, yaitu ada objek persegi dan ada objek lingkaran. Cara menggunakan fungsi weld ini yaitu dengan meletakkan objek lingkaran ini di atas objek persegi. Yang berikutnya kita klik objek warna biru terlebih dahulu, kemudian tekan tombol shift di keyboard, kemudian klik objek yang kedua yaitu objek persegi yang warna merah. Setelah itu akan muncul fungsi dari shaping group. Yang pertama kita akan klik weld. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya berwarna merah. Oke, kita ulangi lagi. Kita pindahkan objeknya, objek lingkaran ke objek merah. Sekarang objek yang terakhir yang diklik akan berubah warnanya menjadi biru semua. Kita klik, objek pertama adalah objek biru, kemudian yang kedua adalah objek warna merah. Kemudian kita klik icon weld, maka objeknya akan menjadi satu dan warnanya akan menjadi biru, yaitu objek yang pertama adalah warna biru. Nah, kita ulangi lagi. Objek yang terakhir dipilih adalah objek yang akan mewarnai semuanya. Sekarang yang kita pilih adalah objek warna merah terlebih dahulu, kemudian warna biru yang terakhir. Maka akan berubah menjadi warna biru. Oke, paham? Kita ulangi sekali lagi. Kita buat dua buah objek persegi dan lingkaran. Kita letakkan di atasnya. Kemudian pilih objeknya terlebih dahulu. Ketika kita pilih objek yang pertama adalah warna biru, kemudian yang terakhir adalah warna merah, maka yang terakhir dipilih itulah yang akan menutupi. Oke. Kita akan coba lagi, kita bikin objek baru lagi, lingkaran juga. Kasih warna kuning. Kita letakkan di sini, letakkan di sini. Objek yang terakhir akan kita pilih adalah warna kuning, maka objek yang terakhir itulah yang akan mewarnai semua objek ini. Klik warna biru, klik objek warna merah, dan klik objek warna kuning. Pilih fungsi weld, maka semuanya akan menjadi kuning.
Jadi objek yang terakhir dipilih adalah objek yang akan mewarnai semua objek. Yang berikutnya yaitu fungsi trim. Fungsi trim ini digunakan untuk memotong objek yang berada di bawah objek yang ada di atasnya. Artinya, objek yang dipotong itu adalah objek yang terletak di bagian bawah. Kita buka aplikasinya. Sekarang ini kita akan belajar tentang fungsi shaping, fungsi trim. Kita buat objek terlebih dahulu, yaitu objek persegi dan objek lingkaran. Sekarang kita akan letakkan objek lingkaran berada di atas objek persegi. Kemudian kita klik terlebih dahulu objek warna biru dan tekan tombol shift pada keyboard. Jangan dilepas, kemudian klik objek warna merah. Setelah itu kita klik icon trim. Maka nanti objek yang berwarna merah akan terpotong dengan menggunakan objek warna biru ini. Sudah, kita geser. Maka akan terpotong objeknya yang warna merah. Kita ulangi. Sekarang objek lingkaran kita letakkan di bagian bawah. Oke. Sekarang objek lingkaran ada di bawah objek persegi. Sekarang kita klik objek lingkaran, tekan tombol shift, kemudian klik objek persegi, kemudian klik icon trim. Maka objek yang ada di bawahnya, yaitu objek lingkaran, akan terpotong atau beririsan. Irisannya ini akan terpotong oleh objek persegi ini. Kita lihat hasilnya. Objek lingkaran terpotong oleh objek persegi. Yang berikutnya yaitu fungsi dari intersect. Fungsi icon ini digunakan untuk membuat irisan dari dua buah objek, yaitu objek yang digabungkan menjadi satu akan membuat irisan atau objek baru yang dihasilkan dari penggabungan dua buah objek ini. Kita langsung buka aplikasi CorelDRAW-nya. Intersect. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat dua buah objek. Pertama objek persegi dan kemudian objek lingkaran. Kita akan letakkan objek lingkaran di atas objek persegi. Klik objek persegi, klik objek lingkaran, kemudian klik objek persegi. Jangan lupa tekan tombol shift. Kemudian kita pilih intersect, icon intersect. Maka secara otomatis akan terbuat objek baru hasil dari kedua potongan dari dua buah objek ini. Ini objek baru yang dihasilkan dari penggabungan dua buah objek. Sekarang kita letakkan yang lingkarannya terletak di bawah. Klik kotak persegi, kemudian klik lingkaran, kemudian klik icon intersect. Maka berubah yang warnanya adalah warna biru karena objek lingkarannya berada di bawah. Sekarang lingkarannya kita letakkan di atasnya, di atas objek warna merah. Oke. Maka perpotongannya adalah yang dipotong adalah objek yang di bawahnya.
jadi warna merah. Kita klik lingkaran, kemudian klik persegi. Karena lingkaran ini berada di atas, maka yang nanti akan dibuat irisan atau perpotongan adalah objek warna merah. Klik intersect. Oke, warna merah. Paham perbedaannya ya? Oke, yang berikutnya yaitu icon dari simplify. Objek ini digunakan untuk icon ini digunakan untuk memotong objek yang berada di bawah objek lain, mirip dengan fungsi trim, tetapi dapat digunakan untuk memotong objek lebih dari satu. Kalau sedangkan fungsi trim dia hanya memotong satu buah objek. Oke. Yang pertama kita buat 3 buah objek. Yang pertama ada poligon, persegi, dan lingkaran. Kita jadikan satu. Nah, kita akan lihat hasilnya. Caranya dengan diseleksi atau dengan menggunakan tombol shift pada keyboard, klik, klik, klik. Kemudian klik icon simplify. Kita lihat. Oke. Maka objek yang berada di bawahnya akan terpotong oleh objek yang ada di atasnya. Oke. Kita akan coba fungsi trim. Fungsi trim. Oke, sama. Oke, sama. Dapat memotong objek yang berada di bawahnya. Sekarang objeknya akan kita gabungkan sekaligus. Oke. Objek poligon ini akan memotong dua sekaligus objek yang berada di bawahnya. Klik poligon, klik lingkaran, dan klik persegi. Kita klik icon simplify, maka kedua objek yang berada di bawahnya akan terpotong. Sekarang kita akan coba menggunakan fungsi trim. Klik, tekan shift, klik, klik. Kita coba fungsi trim. Ya, biar sama fungsinya. Dapat memotong dua buah objek sekaligus. Yang berikutnya, fungsi dari front minus back. Fungsi ini digunakan untuk memotong objek yang berada di bawahnya, kemudian objek tersebut akan menghilang. Kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Kemudian kita buat dua buah objek persegi dan objek lingkaran. Objek lingkaran kita geser ke kotak persegi. Objek lingkaran berada di atas objek persegi. Kita klik objek lingkaran, kemudian klik objek persegi. Kemudian kita pilih icon front minus back. Maka akan terpotong. Kotak yang berada di bawahnya akan menghilang dan objek yang di atasnya akan terpotong. Kita ulangi lagi. Buat dua buah objek persegi dan objek lingkaran. Objek lingkaran kita letakkan di atasnya. Kemudian klik tombol shift. Kemudian kita klik icon front minus back. Maka kotak perseginya akan menghilang dan kotak lingkaran akan terpotong. Yang berikutnya, fungsi dari back minus front, kebalikan dari fungsi front minus back.
Kita buka aplikasi CorelDRAW-nya. Yang pertama kita buat dua buah objek persegi dan objek lingkaran. Sekarang objek lingkaran kita letakkan di atas objek persegi. Nanti yang akan menghilang adalah objek lingkaran dan objek perseginya akan terpotong. Kita klik. Ya, objek persegi akan terpotong dengan objek lingkaran atau objek yang ada di atasnya. Yang berikutnya, fungsi create new object atau create boundary. Ya, ini digunakan untuk membuat objek baru berupa garis atau line dari penggabungan dua buah objek. Pertama kita buat dua buah objek persegi dan objek lingkaran. Kita akan gabungkan kedua buah objek ini, maka nanti akan tercipta objek baru berupa garis. Kita geser. Nah, ini objek baru berupa garis yang tercipta dari penggabungan dua buah objek ini. Yang terakhir yaitu fungsi dari combine, yaitu membuat lubang atau irisan dari hasil penggabungan dua buah objek dan kedua buah objek menjadi satu atau menyatu. Kita langsung buka aplikasi CorelDRAW-nya. Kita buat dua buah objek lingkaran, objek persegi, kita kasih warna hijau. Kemudian kita buat lingkaran, kasih warna biru muda. Kita gabungkan kedua objek tersebut, maka nanti akan muncul hasil irisannya ini akan membentuk sebuah lubang. Hasil irisan antara persegi dengan lingkaran ini akan membuat sebuah lubang dan objek ini akan menjadi satu. Kita seleksi. Ini combine, icon combine. Ini berada di luar dari shaping group ini. Nah, ini hasilnya. Objeknya akan menjadi satu, kemudian akan tercipta lubang baru. Hasil irisannya ini membentuk lubang baru. Nah, demikian pembelajaran dari teknik shaping menggunakan aplikasi CorelDRAW. Selamat belajar dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.